Oke, selamat datang di video yang ke-9. Kita udah nyampe di 9 ya. Karena kali ini kita akan coba bahas penggunaan have dan has dalam kalimat. Nah, di mana penggunaan have dan has ini kita lihat dulu bahwa have di sini digunakan sebagai kata kerja bantu untuk menjelaskan tense tertentu atau jenis kegiatan tertentu. Namun nanti pembagiannya kita akan lihat pada video berikutnya. Kita lihat bahwa dalam bahasa Inggris itu kan ada subjek. Ini sebelah ini ada subjek, kemudian ada to be, di mana I menjadi am, I am, you are, he is, dan they are. Kemudian have ini juga tergantung penggunaannya dalam subjek, yaitu I, you, we, they, dan juga has. Itu subjeknya adalah he, she, dan it. Sehingga yang tadinya subjek I menjadi I have, you have, he have, she dan it juga has, dan we have, they have. Nah, kita akan lihat dulu bahwa penggunaannya secara umum, have ini secara umumnya tergolong atau terbagi dalam 3. Yang pertama, untuk menyatakan kepemilikan. Yang kedua, sebagai kata kerja bantu untuk pekerjaan perfect tense atau sesuatu yang sudah selesai dikerjakan. Dan yang ketiga, biasa dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi urgent atau keharusan, suatu kegiatan yang harus dilakukan. Kita lihat bahwa perfect tense artinya adalah kalimat yang menjelaskan suatu pekerjaan atau kegiatan yang sudah berlalu atau sudah lewat, yang sudah selesai dikerjakan di masa yang sudah lewat. Nah, kita lihat contoh yang pertama, yaitu untuk menyatakan kepemilikan tadi. Contoh, I have a car. Bisa dijadikan kalimat negatif, I don't have a car. Bisa juga dijadikan kalimat tanya, do I have a car? Gitu. Atau kita ganti lagi subjeknya menjadi you have a good friend, ya kan? Kamu punya teman yang baik. Kita juga bisa membawanya ke dalam kalimat negatif, you don't have a good friend. Atau dalam kalimat tanya, do you have a good friend? Nah, coba kita satu lagi, kita ganti subjeknya menjadi he. Nah, kalimat positifnya, he has a book. Nah, ini ada perbedaan di sini. He does not have a book. Bukan jadi has lagi tapi have. Karena ke dalam kalimat negatif has berubah jadi have, ya. Atau kalimat tanya, does he have a book? Nah, dan untuk dalam kalimat menyatakan perfect tense atau kalimat yang telah selesai dikerjakan. Contoh, I have swept the floor. Saya sudah menyapu lantai. I have not swept the floor. Atau have I swept the floor? Gitu. Ini untuk menyatakan perfect tense ya, atau pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan. Atau kita ganti lagi subjeknya, she has finished breakfast. She has finished breakfast. She hasn't finished breakfast. Atau jadi kalimat tanya, has she finished breakfast? Nah, kayak gitu. Atau kita ganti lagi dalam menggambarkan kondisi yang urgent untuk menyatakan suatu keharusan tindakan. Misalnya, I have to submit the report by this morning. By tomorrow morning. Jadi saya harus menyelesaikan mengirim laporan saya besok pagi. Yang kedua, you have to finish your homework by this morning atau before dinner. Kamu harus menyelesaikan pekerjaanmu sebelum makan malam. Atau yang ketiga lagi, kita ganti subjeknya. We have to study hard for the upcoming exam. Jadi kita harus belajar keras untuk menghadapi ujian gitu. Nah, kita lihat bahwa dalam penggunaan have untuk menyatakan kepemilikan itu tidak tergantung pada atau tidak terpengaruh oleh waktu yang atau sudah berlalu atau belum, karena itu kan menyatakan kepemilikan. Dia hanya terpengaruh pada have dan has pada penggunaan subjeknya. Sementara untuk perfect tense, ya, aturannya adalah dipakai ketika menjelaskan sesuatu yang sudah berlalu atau pekerjaan kegiatan yang sudah selesai. Ya, namanya sudah selesai, berarti udah lewat kan waktunya. Yang ketiga, sama, have dan has juga tergantung subjeknya. Contoh, I itu jadi have, I have gitu. Nah, yang ketiga, urgency atau keharusan. Ini dipakai ketika menjelaskan pekerjaan yang harus dilakukan berikutnya atau setelah ini gitu. Dan lagi-lagi penggunaan
have atau has itu tergantung pada subjeknya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bisa paham. Nanti teman-teman bisa lihat, cek di link video, di deskripsi video ada video-video yang menarik.